yuhyi, dia yang menghidupkan, wa yumit, dia yang mematikan. Tapi sampai masanya nafas ini berhenti berhembus, hembusan terakhir, mata terbelalak karena melihat ruh keluar dari jasad. Sampai masanya jantung berhenti berdetak, kaki tak lagi melangkah. Perbuatan yang paling ringan bukan menggerakkan anak lidah, yang paling ringan adalah mengedipkan mata. Mengedipkan mata pun dikedipkan orang lain. Datang orang menutupkan mata kita, lalu kemudian anak, menantu, handai tolan, sahabat, kerabat meneteskan air mata karena mereka melihat kita terbujur kaku. Tak ada beda antara orang yang berkuasa dengan rakyat jelata. Tak ada beda antara orang yang kaya raya dan miskin papa. Semuanya sama, terbujur. Sampai akhirnya selama ini dia mandi, saat itu dimandikan. Selama ini berpakaian, saat itu dipakaikan. Selama ini berjalan, hari itu diperjalankan. Sampai masanya digalikan tanah. Rumah itu dia yang membuat, arsiteknya dia yang mencari. Rezeki dikejar pagi menjelang petang, petang sampai malam, sampai akhirnya terbangun rumah yang besar. Tapi tak ada satu jengkal pun tempat di rumah itu yang bersedia menjadi tempat tinggal. Kita hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Dari tanah balik ke dalam tanah, diantar orang ramai-ramai masuk ke lubang tanah, sampai akhirnya mereka timbun. Anak buah hati belayan jiwa akan masuk ke dalam liang lahat. Yang satu memegang tengkuk, yang satu memegang pinggang, yang satu memegang ujung kaki. Setelah itu mereka pun menarik satu persatu papan menutup liang lahat. Mereka pun kemudian naik ke atas menginjak makam biar padat. Dibacakan talqin sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayup-sayup terdengar suara tapak kaki mereka meninggalkan kita sendirian. Mana kawan, mana sahabat, mana tetangga, mana handai tolan, semuanya pulang ke rumah dengan derayan air mata. Hari pertama mereka menangis, hari kedua mereka menangis, sampai pada masanya mereka pun duduk rapat keluarga membagi harta warisan. Mereka orang-orang menikmati jerih payah tetes puluh keringat, darah dan air mata. Mereka tak pernah mencarinya, mereka hanya berkelahi memperebutkannya. Bagaimana dengan nasib kita? Ketika jantung berhenti berdetak, darah berhenti mengalir, berubah menjadi nanah, kulit mulai menggelembung, usus membengkak, perut meletus, kelopak mata terlepas, kuku-kuku tanggal dari ujung jari, kulit kepala mengelupas, tak ada yang mau melihat, tersimpan di dalam lubang tanah. Itulah mengapa tinggi setinggi tegak, supaya bau tak keluar ke atas. Itulah mengapa kubur disiram, supaya tak diterkam binatang buas. Sampai akhirnya kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selama ini muka dibersihkan, kaki dirapikan, orang begitu peduli terhadap tubuh fisik, rupa dan wajah, sampai akhirnya semua tak ingin melihat, karena itu hanyalah pemandangan yang mengerikan.